Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulama Kira dari NPM 2308260079. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas blok neuro dengan judul miastenia gravis. Pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu definisi dari miastenia gravis tersebut. Definisi dari miastenia gravis itu adalah penyakit autoimun kronik yang menyerang junction neurovaskular, yaitu tempat bertemunya saraf dan otot. Penyakit ini ditandai juga dengan kelemahannya otot rangkai yang mudah lelah dan membaik dengan istirahat. Lalu pada kondisi normal, impulsif saraf akan melepaskan neurovaskular asitolik, di mana itu yang kemudian berikat dengan reseptor ACH pada membran otot sehingga terjadinya kontraksi pada miastenia gravis. Proses ini juga terganggu akibatnya adanya antibiotik yang merusak atau menghambat fungsi reseptor tersebut. Akibatnya ototnya itu tidak dapat berkontraksi secara optimal, terutama setelah digunakan berulang. Selanjutnya itu juga ada etiologi. Etiologi dari miastenia gravis ini disebabkan oleh proses autoimun. Juga di mana sistem imun tubuh membutuhkan antibiotik terhadap komponen normal injection neurovaskular. Antibiotiknya itu yang paling sering ditemukan itu juga ada anti ACR atau acetylcholine reseptor itu ada di pasien generalis. Baru untuk ada anti MUX atau muscle sepsis kinase itu sebagian kecilnya lebih sering dengan pola klinis tertentu. Baru juga ada uh, anti LPR4 dan lain-lain pada subset pasien seronografis. Selanjutnya itu juga ada faktor resiko. Faktor resiko dari miastenia gravis ini ada beberapa kemungkinan terjadinya, antara lainnya itu di gender atau usia. Dua puncak insiden. Kalau di gendernya itu wanita muda lebih sering terkena dan pria atau wanita tua. Baru itu juga ada kelainan timus, yaitu hiperplasia timus atau timoma sangat berhubungan dengan miastenia. Khususnya itu tipe anti-ACHR positif. Juga ada penyakit autoimun lain. Lalu juga ada faktor pencetus. Faktor pencetusnya itu bisa juga dikarenakan dia infeksi atau ada stres fisik, emosional, pembedaan, serta ada obat-obat tertentu. Misalnya tuh kayak amikloksida sama fluoroquinolone bisa karena beta blocker. Juga dapat memperberat gejala dari miastenia gravis tersebut. Selanjutnya itu di patofisiologi. Patofisiologi dari miastenia gravis ini dia autoantibody terhadap ACR atau LR4 mengganggu sinyal asitolik di junction neurovaskular lewat. Baru di blok reseptornya itu ada interinitial degeneral atau aktivitas komplement. Juga ada kehilangan reseptor fungsional, melemahnya kontraksi otot saat menggunakan penggunaan berulang. Baru juga ada pada MUX MG mekanismenya berbeda, gangguannya agresif, simptomatik gambarannya itu klinis dan reseptornya terapi bisa berbeda. Selanjutnya itu ada manifestasi klinis. Gambaran klinis dari miastenia gravis itu sangat khas dan bersifat fakultatif, dan juga dapat meningkat setelah aktivitas memburuk setelah istirahat. Baru gejala utama itu bisa karena kelemahan otot yang memberat dan aktivitas memperbaiki kekuatan otot. Dan juga ada manifestasi otot yang sering terkena itu pada otot mata, itu ada ptosis sama diploma. Lalu juga ada otot bulbur atau disteria, disfagia, suara gangguan atau serak. Juga ada otot ekstremitas proksimal. Juga di otot pernapasan sesak napas atau napasnya itu dangkal. Selanjutnya itu pada pemeriksaan fisik. Pada pasien miastenia gravis, pemeriksaan fisiknya itu dapat ditemukan tes Fotik Bali atau potensi memburuk juga
ada pengulangan penglihatan lateral atau gejala memburuk, baru ada evaluasi kemampuan bernafas. RF vitalnya juga pada pasien dengan respiratori juga ada catatan adanya tanda timoma atau penyakit autoimun lainnya. Baru pada pemeriksaan penunjang itu ada pemeriksaan pada laboratorium. Pemeriksaan pada laboratorium itu ada antibody anti ACR sama MCU. Itu kalau yang ACR itu ya pemeriksaan utama. Baru kalau misalnya MC itu bila anti ACR yang negatif, baru ada pemeriksaan autoimun. Lain bila dicurigai penyakit penyerta, baru juga ada pemeriksaan elektrofisiologis. Sama ada pencitraan. Kalau elektro elektrofisiologisnya itu eh Repeated surface stimulation itu menunjukkan penurunannya amplitudol, potensi aksi juga, sama ada SVMG merupakan pemeriksaan paling sensitif. Baru di pencitraannya itu terdapat CT scan sama MRI toraks. Selanjutnya itu pada tata laksana pada myasthenia gravis itu tujuan untuk memperbaiki gejala, makna, menekan proses autoimun dan mencegah komplikasi. Yang pertama itu ada terapi simptomatik atau sebagai obat ini lini pertama untuk meningkatkan ketersediaan acetylcholine di junction neurovaskular. Baru ada terapi imunosupresi atau jangka panjang itu ada kortikosteroid atau obat itu dia prednison. Baru ada imunosupren atau steroid sparing. Baru juga ada terapi cepat imotodulur itu kris atau per operation. Baru juga ada plasma exchange atau EFG. Baru juga komplikasinya dari myasthenia gravis ini yang utama itu juga ada myasthenia gravis yang dapat menyebabkan gagal nafas, infeksi akibat terapi imunosupresi atau efek samping dari kortikosteroid jangka panjang tersebut. Baru kalau juga ada namanya itu prognosis dalam kemajuan terapi saat ini prognosis myasthenia gravis jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sebagian besar pasien dapat mencapai kontrol gejala. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.